Selamat pagi dan selamat datang bagi kita semua. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Trise Watimena. Ungkapan situasi. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyemarakkan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan diri sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan, mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya, harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jiwaku puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Rakyatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Orang benar diberinya kasih, pun orang rantau amanlah. Yatim dan anak kembali, tapi penjahat kan datang. Tuhanlah Raja yang bakal bagimu sihat selamanya. Haleluya, haleluya. Jemaat,
mari kita tabiskan ibadah kita di minggu pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing yang terambil dari Rut pasal 1 ayat 8b yang menyatakan, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Terimalah salam, saudara-saudaraku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikku berkat, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terberi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati, mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri, sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu.
Ampuni kami ya Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku bukan perinduanku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah bersama di muka Tuhan Yesus. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis dalam Daniel pasal 9 ayat 9 sampai 10 yang menyatakan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dosamu dihapus bersih, besar kuasa-Nya, darah Tuhan, kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darah-Nya, anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Maukah engkau jadi suci bersih, besar kuasa-Nya, darah Tuhan, akan dosamu dicabut lenyap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa
Saya mengundang saudara-saudara jemaat untuk berdiri dan bersama-sama kita akan mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 10 yang menyatakan, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan pembacaan Alkitab di minggu pagi ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Rut pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya ulangi sekali lagi, Rut pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas seluruh kebaikan Tuhan Yesus di sepanjang perjalanan hidup kami. Dan di minggu pagi ini Tuhan, kami akan siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tapi kami menyadari sungguh ya Tuhan Yesus, bahwa kami terbatas di dalam segala hal. Karena itu kami mohon dengan penuh kerendahan hati, biarlah Engkau datang kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Supaya ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, kami diberikan satu kekuatan baru untuk menjalani akan perjalanan hidup kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14 yang menyatakan, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab,
Diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang berjalan untuk pulang ke tanah Yudea, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan terancung terhadap aku?" Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu junjung pujian, nama syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, izinkanlah saya di Minggu tanggal 21 Juni ini, saya mau menyanyikan sepenggal syair yang saya yakin pasti sudah tidak asing lagi di telinga Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Saya menyanyikan lagu ini cukup sampai di sini, refrainnya tidak saya lanjuti lagi Bapak Ibu.
Dan saya percaya lagu ini sudah tidak asing lagi di telinga Bapak Ibu. Pelengkap Kidung Jemaat 241 atau bisa Bapak Ibu temukan di Nyanyian Kidung Baru 49. Lagu yang diciptakan oleh pendeta Ira Forrest Stamphill pada tahun 1914 dengan judul asli I Know Who Holds Tomorrow. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita resapi syair lagu ini. Saya dan Bapak Ibu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup dan kehidupan kita ke depan. Bahkan coba Bapak Ibu, saudara-saudara, bayangkan dunia saat ini di mana kita hidup dan berada. Serba tidak menentu. Dan persoalan yang sama juga Bapak Ibu dialami oleh Naomi dan Ruth dalam pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu saudara-saudaraku, secara khusus pasal 1 ini secara keseluruhan menceritakan tentang kenapa sampai keluarga Naomi ini ada di tanah Moab dan kenapa sampai ia memutuskan untuk kembali ke Bethlehem, Yehuda. Ada satu peristiwa kelaparan yang terjadi di Bethlehem, Yehuda, yang membuat Elimelek, suami dari Naomi ini, bersama-sama dengan kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion, mereka memutuskan untuk menetap di tanah Moab. Singkat cerita Bapak Ibu, sampai di tanah Moab, suami dari Naomi yaitu Elimelek, dia meninggal dunia. Tinggallah Naomi dan kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion. Mereka kemudian mengambil dua perempuan Moab dan menikah dengan mereka. Yang satu bernama Orpa dan yang kedua bernama Ruth. Tapi ternyata Bapak Ibu, 10 tahun kemudian kedua anak laki-laki dari Naomi ini meninggal, Mahlon dan Kilion. Tinggallah Naomi bersama-sama dengan kedua menantu perempuannya, Orpa dan Ruth. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu, Naomi mendengar satu kabar bahwa Tuhan Allah sudah memberkati Israel, sehingga situasi di Bethlehem mulai membaik. Karena keadaan ini, Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem, Yehuda. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama coba kita perhatikan di ayat 8 sampai 10 dari Rut pasal 1 ini Bapak Ibu. Di tengah perjalanan, Naomi meminta supaya kedua menantunya untuk kembali ke rumah orang tua mereka. Dengan harapan supaya pada saat mereka kembali ke rumah orang tua mereka, mereka bisa menikah lagi dan punya yang namanya pelindung. Bapak Ibu perhatikan apa yang terjadi. Permintaan Rut yang pertama ini di ayat 8 sampai 10, Orpa dan Rut menangis dengan suara keras sambil berkata, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Itu yang pertama Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan lagi di ayat yang ke-11 sampai 14 menyangkut permintaan Naomi yang kedua. Ini menarik Bapak Ibu kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dengan kata lain Bapak Ibu, saya mau bilang begini bahwa Naomi tidak PHP. Kalau anak muda sekarang bilang pemberi harapan palsu. Artinya Naomi tidak bicara manis Bapak Ibu. Dia langsung bicara yang pahit. Ia sudah tua, tidak mungkin ia menikah lagi. Kalaupun ia menikah dan seandainya punya anak laki-laki, apakah Orpa dan Rut bisa menunggu sampai anaknya dewasa? Nah, ini yang menarik Bapak Ibu.
Coba Bapak Ibu perhatikan reaksi dari Orpa dan Rut. Reaksi Orpa Bapak Ibu adalah dia mencium mertuanya lalu dia pamit atau minta diri. Bagaimana dengan Rut? Di ayat yang ke-14 dikatakan bahwa tetapi Rut tetap berpaut pada Naomi. Saya buka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu, kata berpaut ini artinya melekat. Jadi saya membayangkan bahwa ketika mereka sementara di tengah perjalanan, pada saat Naomi meminta Rut dan Orpa untuk kembali ke rumah orang tua mereka, Orpa pergi, tapi Rut tetap mendekat atau melekat pada mertuanya. Dan yang paling menarik Bapak Ibu, di ayat 16 sampai 17, kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Bapak Ibu saudara-saudaraku, dalam masa pandemi corona, kita mulai masuk dalam era baru yaitu new normal. Saya pakai istilah yang digunakan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, adaptasi kebiasaan baru. Saya dan Bapak Ibu pasti khawatir, itu manusiawi Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu sampai kapan vaksin ini bisa ditemukan. Tetapi roda perjalanan hidup kita harus terus berputar. Ada satu motivator, dia bilang di masa-masa sulit ini lebih baik kita menjadi orang yang parno daripada sembrono. Betul, selama kita mengikuti protokol kesehatan yang sudah dihimbau oleh pemerintah, kita akan aman Bapak Ibu. Tetapi ada begitu banyak orang di sekitar kita yang karena masa sulit ini harus kehilangan pekerjaannya, dirumahkan. Ada banyak kekasih-kekasih kita yang harus dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga karena virus yang mematikan ini. Tapi satu hal, seperti lagu yang tadi saya nyanyikan di awal khotbah ini, kita tidak pernah tahu akan hari esok. Tapi selama tangan kita dipegang oleh Tuhan, maka perjalanan hidup kita akan tenang. Dengan kata lain Bapak Ibu, sama seperti Rut, dia mempercayakan seluruh hidupnya di dalam tangan Tuhan. Saya dan Bapak Ibu pun diminta untuk marilah kita mempercayakan seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan Allah yang adalah sumber kekuatan. Selama masih diberikan kesempatan untuk kita hidup Bapak Ibu, tidak usah kita mengeluh. Jalanilah hidup ini dengan selalu bersuka cita, supaya kita dipelihara di dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena kalau saya dan Bapak Ibu mengandalkan diri kita, kita tidak akan pernah mampu. Tapi ketika kita mengandalkan hidup dan kehidupan kita dalam tangan Tuhan, maka kita akan berjalan bersama-sama dengan Dia. Walaupun tidak selamanya enak Bapak Ibu, tapi di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, Ia, Sang Pemberi hidup, karena kasih-Nya yang besar untuk kita, Ia memberikan kekuatan bagi kita menjalani akan hari-hari hidup kita bersama-sama dengannya. Tuhan Yesus menolong saya Bapak Ibu sekalian, supaya kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan, melangkah bersama-sama dengannya, dan tetap menaruh harap dan percaya kita kepada Sang Pemberi hidup kita, Yesus Kristus.
Amin. Mari Bapak Ibu kita bersaat teduh sejenak untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Jemaat, mari kita berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Dan marilah bersama-sama kita berdoa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan yang Kau berikan bagi kami di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami memasuki masa-masa yang sulit ini. Tapi sampai di hari ini, tanggal 21 Juni 2020, Engkau ya Bapa, sumber kehidupan kami, masih tetap mengizinkan kami untuk hidup dan menikmati akan berkat-berkat-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ajarkanlah kami di sepanjang perjalanan hidup kami tetap menaruh pengharapan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami teringat akan kekasih-kekasih kami yang ketika masa sulit ini Tuhan, mereka harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Secara khusus keluarga Simangunsong, Tuhan Yesus, Engkau berikanlah penghiburan dan kekuatan sejati bagi istri almarhum terkasih Ibu Simangunsong bersama-sama dengan anak-anaknya. Kami tahu ya Bapa di sorga, tidak mudah untuk keluarga ini menjalani hari-hari hidup mereka tanpa orang yang mereka kasihi. Tapi kami percaya dengan iman kami
bahwa Tuhan Yesus akan memberikan penghiburan yang sejati bagi mereka. Kami juga mendoakan saudara-saudara kekasih kami, oma dan opa kami yang lanjut usia. Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi mereka semua. Secara khusus untuk Ibu Anna Willy Thomas, Tuhan Yesus berikan kekuatan bagi beliau di tengah-tengah hari usia yang senja, kondisi fisik yang semakin merosot. Kami percaya yang terbaik Tuhan Yesus siapkan bagi ibu kekasih kami, Ibu Anna Willy Thomas. Kami juga mendoakan kami semua yang di hari ini mengambil bagian untuk melayani-Mu Tuhan. Bapak Eli Ritiau sebagai organis, Bung Stanley Tumanduk dan Pak Denny Tupan sebagai kantoria, Ibu Penatua Mangune dan Diaken Lincejai. Demikian juga anak terkasih kami, Aldi Somokil. Tuhan berkati kami semua. Tidak lupa Koster Bung Jemris Manhutu. Tuhan berkati pelaksana harian majelis jemaat bersama-sama dengan karyawan kantor. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati mereka semua. Tidak lupa Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Yosef Aing bersama-sama dengan ibu dan anak-anak terkasih. Tuhan Yesus, Engkau menyertai seluruh hidup dan kehidupan kami. Kami tidak tahu apa yang menghadang kami di depan, tapi kami percaya ketika tangan kami dipegang oleh-Mu Tuhan, maka hidup dan kehidupan kami akan tenang. Utus malaikat-malaikat surgawi Tuhan, untuk membersihkan udara dunia ini, udara Indonesia, dari virus corona. Kami tahu sebagai manusia, ada ahli-ahli besar Tuhan, tapi Engkau yang lebih besar. Tolong kami Tuhan, supaya ketika kami memasuki masa new normal, adaptasi kebiasaan baru ini Tuhan, kami diberikan hikmat untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Berikanlah kami iman yang teguh Tuhan, supaya kami bisa melihat kuasa Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Para perawat, dokter yang berada di garda depan, Tuhan Yesus juga menyertai mereka dengan seluruh hidup dan kehidupan mereka. Istri, suami, anak-anak mereka yang mereka tinggalkan untuk mengemban tugas berat ini Tuhan. Tuhan Yesus juga menyertai mereka. Majelis Sinode GPIB, kami serahkan mereka Tuhan. Biarlah mereka mengambil keputusan-keputusan yang baik dan bijak berdasarkan hikmat yang berasal daripada-Mu. Bahkan seluruh warga jemaat GPIB Silo, Tuhan Yesus tolong mereka semua dari sektor 1 sampai sektor 7. Supaya mereka menjalani masa-masa yang berat ini Tuhan, bersama-sama dengan-Mu. Kami percaya dengan iman kami, bahwa pandemi corona akan segera berakhir. Dan biarlah kuasa Tuhan Yesus nyata di sepanjang perjalanan hidup kami. Kami percaya doa yang kami sampaikan sudah didengar oleh-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa dan salah yang kami lakukan melawan titah dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan.
Seperti firman dalam 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-34 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, mengucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan daripada-Mu juga persembahan yang kami berikan. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Warta Jemaat Minggu ketiga sesudah Pentakosta 21 Juni 2020. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian aktif dalam kegiatan-kegiatan jemaat sebagaimana tercantum dalam Warta Jemaat. Kami hanya menginformasikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama dari bidang teologi. Ibadah hari Minggu untuk tanggal 29 Juni 2020 masih dilaksanakan di rumah masing-masing melalui daring atau online dengan mengakses kanal YouTube GPIB Silo DKI Jakarta. 2. Sepanjang bulan Juni 2020, ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga menggunakan tata ibadah dari Majelis Sinode GPIB dalam rangka bulan Pelkes GPIB. Tata ibadah disiapkan bagi jemaat yang membutuhkan di muka pintu gereja, baik tata ibadah hari Minggu maupun tata ibadah keluarga. 2. Bidang Pelkes, pelayanan dan kesaksian. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada yang pertama donatur NN yang telah menyumbangkan dana untuk Komisi Pelkes dalam acara berbagi kasih kepada saudara-saudara kita yang beragama Muslim. 2. Donatur NN yang memberikan 2 buah kursi roda untuk Komisi Pelkes. Tuhan Yesus yang mempunyai pekerjaan dan pelayanan memberkati. 3. Bidang informasi, komunikasi, penelitian, pengembangan atau Inforkom Litbang. Jam operasional sekretariat telah dibuka dan beraktivitas kembali mulai hari Selasa sampai Sabtu pukul 9 sampai 14 WIB.
Jam buka gereja mulai pukul 10 sampai 14 setiap hari Minggu. Amplop persepuluhan, amplop syukur, dan persembahan lainnya dapat dibawa ke gereja atau dapat lewat rekening Bank BRI. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Joni Simangunsong pada hari Rabu 17 Juni 2020 dalam usia 57 tahun. Warga jemaat sektor pelayanan 1 dan telah dimakamkan pada hari Rabu 17 Juni 2020 di TPU Tegal Alur. Presbiter ke-6 Pelkat, warga jemaat dan karyawan kantor menyatakan turut seperasaan Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber penghiburan, menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Ucapan terima kasih. Yang pertama, kepada Pendeta Trisye Watimena yang telah melayani dalam ibadah pagi ini. Diaken Penatua yang bertugas dalam ibadah pagi ini, petugas organis, pemandu lagu, teknisi multimedia yang bertugas pada ibadah pagi ini. Demikianlah warta minggu ini, kiranya Roh Kudus menolong kita melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja melalui hidup, kegiatan, dan karya kita bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara jemaat, saya undang untuk berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.